Shalom, selamat sore semuanya. Kita semua bersukacita, amin. Ya, bersyukur pada sore hari ini bisa sama-sama kita belajar ya tentang kesempurnaan ya di dalam Kristus. Kita sama-sama belajar untuk bertumbuh tentang apa namanya dan mengalami ya kesempurnaan. Saya mau share Oke. Udah kelihatan ya. Ya. Sore hari ini kita berbicara tentang sama-sama kita belajar tentang bertumbuh di dalam kesempurnaan Kristus ya. Kalau kita lihat ya gambar ini, jadi kita kan dari mulai kecil ya seperti saya sekarang boleh dikatakan walaupun merasa masih muda ya, tetapi harus diakui bahwa sudah harus disemir rambutnya ya, sudah ada yang memutih ya. Jadi secara pertumbuhan jasmani ada banyak perubahan ya di dalam diri setiap kita ya. Tetapi yang kita mau belajar pada sore hari ini adalah pertumbuhan secara rohani ya. Karena kalau secara pertumbuhan fisik, penuaan ya itu udah pasti ya. Tetapi kalau pertumbuhan secara rohani itu adalah sesuatu yang harus kita belajar ya, harus kita juga terus kembangkan. Kalau kita hanya berhenti pada bahwa kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, karya keselamatannya sempurna di dalam kehidupan kita, namun kita berhenti sampai di situ dan kita tidak mengalami satu pertumbuhan, yang terjadi adalah kita akan mengalami satu kejenuhan. Ya. Setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja. Ya, kita mungkin masih melakukan kebiasaan-kebiasaan atau hal-hal yang kita lakukan pada masa yang lalu. Ya, kita masih belum mengalami perubahan perilaku. Jadi seringkali kita masih struggle ya, masih berjuang di area-area yang sama. Ya, tetapi kalau kita boleh belajar untuk bertumbuh, maka yang menjadi fokus di dalam kehidupan kita adalah bukan lagi tentang diri kita sendiri ya, tetapi adalah bagaimana kita bisa lebih memperhatikan orang lain ya, bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat ya, bagaimana perintah Tuhan Yesus itu bisa termanifestasi dalam kehidupan kita ya. Jadi dalam setiap tahapan pertumbuhan pasti ada yang namanya harapan pencapaian ya. Kalau seperti anak-anak saya yang sudah seperti Arthur ya, yang sudah SMA, sebentar lagi mau kuliah ya, mungkin Alfor juga sebentar lagi mau kuliah, tentu ada harapan-harapan ya. Dengan Adriel harapannya tentu berbeda ya. Kalau Arthur mau kuliah, tentu harapan saya antara Adriel, Anastasia dan Arthur tentu berbeda harapan yang menyertai ya Bapak Ibu. Jadi pencapaian dan juga seringkali antara pencapaian dengan pertumbuhan itu menjadi yang tidak sesuai, itu menjadi tidak ideal ya. Jadi kalau kita misalnya pengennya seperti saya dulu ya, saya secara fisik sangat minder ya, karena saya kurus ya. Jadi kurus sekali waktu mungkin Bapak Ibu kaget kalau melihat saya dulu ya, kurus dan sampai diledekin lah ya, kalau saya jatuh itu nggak bunyi gitu kan, jatuhnya mungkin melayang-layang kayak kertas gitu ya, karena saking kurusnya gitu. Nah, jadi
Karena apa? Ya asupannya kurang, Bapak Ibu. Jadi asupan pagi nggak sarapan, ya. Kita pagi memang nggak makan, Bapak Ibu, ya. Jadi kita pagi memang nggak makan. Mungkin yang beruntung pagi minum susu, ya. Saya sejak SMP, SMA, kuliah ya sudah. Jadi sarapan itu sesuatu barang yang mahal gitu ya, satu barang yang mewah sarapan itu. Jadi ya practically makan mungkin antara 1 sampai 2 kali lah satu hari gitu. Nah, sehingga kan pertumbuhan saya nggak ideal ya, pertumbuhan saya kurus ya, kurus dan sering sakit ya, sering sakit-sakitan gitu ya. Karena kan imunitas tubuh saya tidak baik gitu ya, karena kurangnya asupan makanan. Nah, demikian juga kalau kita itu secara rohani ya, kita hanya percaya satu hal saja ya. Saya percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa hidup saya ditebus. Saya percaya bahwa saya diselamatkan. Titik. Ya, kita hanya tahu di area itu saja. Itu sih baik ya, itu luar biasa. Itulah yang saya alami pada awal-awal saya belajar tentang kebenaran kasih karunia ya. Dan saya sangat dimerdekakan ya. Dari awalnya kita mengandalkan segala perbuatan kita yang kita nggak pernah bisa lakukan dengan baik ya, seringkali kita jatuh berulang dan berulang, menjadi kita menyadari bahwa ada kasih karunia yang itu sangat memerdekakan, sangat melegakan. Nah, tetapi pada akhir-akhir ini ya Bapak Gembala membagikan tentang pertumbuhan kepada kesempurnaan. Nah, tentu buat saya sendiri adalah sesuatu yang baru ya, maksudnya baru itu karena kenapa? Kita seringkali sudah nyaman di area di mana kita menjadi anak ya Bapak Ibu. Walaupun saya umur sudah 47 tahun, tetapi mungkin lebih nyaman buat saya untuk saya tinggal di area sebagai anak ya. Jadi anak itu, nah ini seperti Adriel ya. Jadi setiap anak Tuhan memiliki potensi untuk bertumbuh ya. Namun demikian pertumbuhan itu kan tidak terjadi secara otomatis ya. Jadi harus ada orang tua ya yang mendampingi ya, seperti seorang bayi ya harus ada dikasih makan ya, Bapak Ibu harus dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan ya nggak bertumbuh ya. Jadi mungkin akan mengalami kekurangan gizi ya. Ya, saya awal-awal pertumbuhan waktu kecil gemuk Bapak Ibu ya, waktu bayi ya. Ya namun seiring pertumbuhan dewasa ya karena kondisi keuangan orang tua sehingga kita harus belajar untuk menahan lapar di waktu pagi gitu ya. Nah, jadi makanya saya spesialis Bapak Ibu, spesialis kalau upacara, kan hari Senin itu sekolah upacara ya, itu spesialis saya selalu pingsan ya. kalau upacara bendera sampai pada hafal ya. Nah, jadi kalau dulu kelihatannya sedih banget ya, tetapi sekarang bersyukur ya bahwa kalau kita tidak mengalami waktu-waktu yang sulit ya pada waktu yang lalu, maka mungkin kita akan merasa bahwa hidup kita ini biasa saja gitu ya, bahwa berkat Tuhan ya, penyertaan Tuhan itu biasa saja ya, memang itu Tuhan baik gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ke belakang ya, bukan ke belakang melihat masalah-masalah ya, tetapi melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Nah, bagaimana pertumbuhan ya, itu boleh Tuhan sediakan buat setiap kita, maka kita akan mensyukuri itu ya secara luar biasa ya. Jadi kalau secara fisik, kalau seorang anak itu tidak diberikan asupan gizi yang baik ya, maka akan sulit untuk dia bisa bertumbuh ya secara baik ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa pengalaman orang yang
anaknya itu hilang ya, mungkin ada anak yang sampai ya memang orang tuanya kebangetan ya kalau anaknya sampai nyasar di hutan gitu ya. Tapi ada anak yang nyasar di hutan sampai bertahun-tahun dan dipelihara oleh binatang ya. Nah, anak yang dipelihara oleh binatang itu ada seorang anak di Siberia. Dia itu setelah ditemukan beberapa tahun kemudian nggak bisa ngomong. Karena dia dirawat oleh anjing sama kucing, ya dia hanya bisa menggonggong dan mengeong, ya. Dan makannya pun seperti kucing ya, makannya dari mulut ya. Dia nggak bisa pakai tangannya. Nah, jadi pertumbuhan itu tidak secara otomatis ya. Bahkan pertumbuhan jasmani sekalipun. Nah, bagaimana kita beruntung sekali ya di New Life ya. Saya juga bersyukur bahwa saya disadarkan tentang pertumbuhan ya. Tidak hanya sebatas oke, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, masuk surga, kasih karunia bekerja sempurna atas setiap kita, tetapi bagaimana di sisa kehidupan kita ini kita boleh mengalami satu pertumbuhan. Nah, itu yang ya luar biasa ya, bahwa kita diberikan satu privilege ya untuk belajar ya. Nah, yang topik pertama ya yang kita akan belajar sama-sama tentang bagaimana kita bertumbuh dengan sempurna ya, mengalami kesempurnaan seperti Kristus. Itu yang pertama, kita udah tahu ya bahwa dia itu adalah kasih ya. Karena dia itu adalah kasih, karena Kristus itu adalah kasih, maka kita harus hidup dengan kasih ya. Jadi kita harus menghindarkan adanya kebencian ya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus hindarkan saling menyakiti ya. 1 Yohanes 2 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada pada mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan hidup, dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya. Jadi kalau kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, namun hidup kita penuh dengan kebencian, ya. Kita selalu melihat kejelekan orang lain, ya. Kita tidak melihat orang dengan kasih, ya, sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Maka kita masih perlu bertobat, ya Bapak Ibu. Ya, bertobat itu bukan berarti bahwa ya kita masih belum diampuni dosa-dosa kita, tetapi bertobat itu dalam arti mengalami yang namanya perubahan pola pikir, ya, metanoia, ya. Karena kalau kita masih membenci ya orang, maka sulit untuk kasih itu bertahta di dalam kehidupan kita. Ya. Memang nggak mudah ya Bapak Ibu, nggak mudah untuk bisa, karena kalau mengasihi orang yang baik sama kita itu mudah sekali, ya kan? Mudah sekali kita untuk mengasihi orang yang baik sama kita, ya. Tetapi bagaimana mengasihi orang yang membenci kita? Bagaimana mengasihi orang yang salah mengerti? Bagaimana mengasihi orang yang membuli kita, yang menghujat kita, yang memfitnah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi saya percaya bahwa kita semua sudah menghidupi ya bahwa Kristus itu adalah kasih. Kita oleh karena itu
fokus kita tidak lagi tentang di area-area untuk bagaimana kita sakit hati, ya, bagaimana kita membalas dendam, membenci orang dan lain sebagainya untuk meminta pembuktian bahwa kita yang lebih benar, ya. Kita sudah tidak lagi di area situ. Tapi kita adalah kita fokus kepada hidup penuh dengan kasih, ya. Di Efesus 3 ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi kalau kasih itu bisa berakar dan berdasar di dalam kehidupan kita, maka walaupun hidup kita disalah mengerti, apa yang kita sampaikan disalah mengerti, itu kita tetap menjadikan kasih itu sebagai dasar di dalam kehidupan kita. Ya, kalau sesuatu berakar dan berdasar maka tidak mudah dicabut, ya Bapak Ibu. Kalau pohon itu sudah berakar, ya, saya punya pohon di depan rumah itu sudah akarnya sudah kemana-mana, jadi sudah susah untuk ditebang, ya. Kalau ditebang nanti akar-akarnya sudah menjalar kemana-mana. Ya. Jadi kalau kasih itu sudah berakar, sudah berdasar dalam kehidupan kita, sudah menjadi dasar dalam kehidupan kita, itu sulit ya untuk dicabut, ya, dari kehidupan kita. Jadi saya mendengar satu khotbah, ya, mengapa Tuhan itu Tuhan itu mengajarkan kita untuk mengasihi, ya, bahkan terhadap musuh kita, ya, orang-orang yang menyakiti kita. Jadi kita ini dipersiapkan, ya Bapak Ibu, bahwa hidup ini kan persiapan, ya. Hidup ini adalah sebuah persiapan kepada kehidupan yang kekal. Nah, di dalam kehidupan yang kekal di surga itu tidak ada kebencian, hanya ada kasih. Ya. Jadi memang kita sedang dipersiapkan, ya Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus belajar untuk mengasihi. Ya. Jadi karena nanti environment kita, ya, lingkungan kita di surga itu adalah kasih, ya. Karena kita bersama dengan pribadi ya kasih itu sendiri, ya Bapak Ibu. Jadi memang saya juga masih belajar, ya. Saya masih belajar untuk bagaimana bisa hidup penuh dengan kasih, ya. Karena di dunia ini bukan semakin berkurang, ya Pak Ibu, semakin bertambah orang-orang yang menyebalkan, ya kan? Semakin bertambah orang-orang yang mungkin salah mengerti, ya, memfitnah kita, ya, dan melakukan hal-hal yang buruk, ya. Tetapi percayalah bahwa kalaupun orang itu tetap, ya, dengan kelakuannya, tapi percayalah bahwa kasih itu mengubah kehidupan kita. Ya, kasih itu membuat kita tetap bersukacita. Kasih itu tetap membuat kita memiliki damai sejahtera. Ya. Karena di ayat 18, ya, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, ya. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Ya, ia melampaui segala pengetahuan. Memang nggak masuk akal, ya. Bagaimana kita harus mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, ya. Bagaimana kita harus mengasihi orang-orang yang memfitnah kita, ya, berbuat yang tidak baik gitu, ya, terhadap kita. Tapi kalau kita memiliki kasih, ya, maka respon kita akan berbeda, ya Bapak Ibu. Respon kita akan berbeda. Nah, sekarang ya, ini yang ya, saya juga belajar dari Bapak Gembala kita tentang pertumbuhan, ya Bapak Ibu, tentang pertumbuhannya. Pada kesempatan yang lalu dibagikan di 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, ya. Kalau 1 Yohanes 2 ayat 12 ini bicara tentang pertumbuhan seorang anak, ya. Bahwa kita sudah tahu bahwa kita diampuni dosa kita. Ya, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Nah, kemudian di ayat yang ke-13 ini bicara tentang anak-anak muda, ya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ya. Di ayat yang 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, jadi di sini ada 3 fase pertumbuhan ya, Bapak Ibu, yang kita sudah belajar ya pada saat dibagikan oleh Bapak Gembala kita. Yang pertama adalah fase anak-anak, di mana kita mengenal Bapa, kita mengalami penerimaan, kita mengalami pengampunan, kita belajar mengerti, memahami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan juga kita mengalami buah pertobatan. Ya, itu fase yang pertama. Nah, fase yang kedua adalah fase di mana kita menjadi anak muda, ya, di mana kita kuat, ya, kita belajar firman, ya, kita juga bisa belajar berkomitmen, disiplin, bertanggung jawab, ya, dan buah yang kita peroleh adalah pelayanan, ya. Kita menjadi bersemangat, ya, menjadi menyala-nyala ya di dalam pelayanan. Nah, fase yang ketiga ini adalah fase kita sebagai Bapa, ya, di mana kita sudah mulai belajar tentang visi, ya, tentang arti dan tujuan hidup, tentang pembapaan, ya. Kita belajar untuk menjadi Bapa yang baik, ya. Kita belajar fokus hidup untuk Tuhan, ya. Dan buahnya adalah jiwa-jiwa, ya. Jadi saya juga belajar, ya, Bapak Ibu. Saya belajar pada kesempatan ini dari tema yang sudah dibagikan oleh Bapak Gembala tentang fase-fase pertumbuhan, ya. Di mana kita sudah melalui fase anak-anak, ya, mungkin sekarang kita masih di fase orang muda, mungkin kita masih di fase orang muda, dan sekarang kita juga belajar di fase pertumbuhan menjadi seorang Bapa. Ya, bagaimana kita minta Tuhan memperlengkapi kita, ya, untuk menjadi Bapa yang baik. Ya, itu fase pertumbuhan yang menuju kepada kesempurnaan Kristus. Nah, seringkali cara pandang kita mempengaruhi pengenalan kita akan Allah, dan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani kita, ya. Nah, di sini gambar gajah, ada yang berkata bahwa gajah karena pegang ekornya, gajah itu kecil, panjang, ya. Ada yang pegang kakinya, gajah itu cuman besar, tetapi seperti pipa gitu, ya. Nah, ada yang naik dan seterusnya, ya. Ada yang pegang telinganya, ada yang pegang belalainya. Cara pandang kita itu mempengaruhi pengenalan kita akan Allah, ya. Tetapi tadi, ya, kembali lagi bahwa kalau kita ada kasih, ya, ada kasih yang menjadi landasan, maka kalau kita memiliki kasih, ya, kalau kita melihat orang lain dengan kasih, kalau kita melihat pemimpin rohani kita melihat Bapak Gembala kita, ya, dengan kasih, ya, maka saya percaya bahwa di situ akan ada submission, ya, di situ akan ada ketaatan. Tapi kalau kita melihat pemimpin rohani kita, melihat Bapak Gembala kita dengan kebencian, maka sulit untuk kita bisa memiliki satu ketaatan, ya. Dan ini akan mempengaruhi pertumbuhan rohani kita, ya. Ya, kalau saya sebel sama Pak Susilo, apa yang Pak Susilo ngomong, saya akan bilang, kayak yang udah pinter aja nih Pak Susilo, misalnya begitu, ya. Nah, jadi saya akan melihat dari perspektif negatif, ya. Tapi kalau saya
mengalami kasih dan kasih itu sudah berakar ya, berakar dengan kuat, maka saya akan melihat kekuatan ya dari yang beliau sampaikan, bukan kelemahan dari yang beliau sampaikan. Ya, Pak Susilo tidak sempurna karena beliau masih manusia ya Bapak Ibu. Jadi masih manusia biasa. Jadi pasti yang beliau sampaikan ya mungkin ada kekurangan di dalam penyampaiannya. Ya, baik maupun juga teman-teman kita yang sharing ya. Kita bersyukur pada setiap pagi ya, jujur saya merasa diberkati luar biasa kalau setiap pagi itu ada doa pagi ya. Karena itu sangat mendisiplinkan jasmani dan rohani saya. Ya, sangat mendisiplinkan. Selain jasmani saya jadi bangun, saya jadi berolahraga, jadi melakukan kebiasaan yang baik, dan rohani juga kita diberi makan ya. Jadi kita mendengarkan sharing dan luar biasa ya teman-teman di New Life, semua selalu mempersiapkan diri dengan baik ya. Walaupun ada yang pernah di alam roh ya Pak Susilo ya. saking persiapannya, saking seriusnya ya. Bapak Ibu. Nah, jadi yang tadinya harus berjuang untuk bangun pagi, jadi ya berusaha bagaimana mendisiplinkan diri untuk bisa ikut ya setiap pagi ya. Saya sedikit flashback tentang pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Pandemi ini kan sebenarnya mengubah banyak hal ya. Ada banyak hal yang kita kehilangan ya, ada banyak hal yang mungkin harus tertunda ya. Contoh ya, misalnya mau piknik belum bisa ya, mau wisata belum bisa, mau jalan-jalan susah gitu ya. Nah, banyak hal ya. Tetapi kalau kita lihat ya, cara Tuhan memberkati kita, memberkati anak-anaknya, ini adalah merupakan satu hidup yang baru ya Bapak Ibu. Itu sebuah new life ya buat kita. Nah, new life itu kita alami dengan pandemi ini. Ya, luar biasa kita bisa kumpul. Kita setiap pagi, saya membayangkan kalau setiap pagi 5.30 kumpulnya di New Life Bapak Ibu. Mungkin saya nggak nyampe. Nggak nyampe saya baru bangun ya. Mungkin yang ikut Ane, Dina, Pak Susilo ya. Nah, tetapi dengan pandemi ini ya, jadi kita jadi belajar untuk berkumpul, berfellowship dengan melalui media ya. Dan ini sangat memberkati ya. Media ini sangat memberkati. Jadi luar biasa kita Tuhan kita begitu baik ya. Dari segala permasalahan tetap kita mengalami pertumbuhan. Amin. 1 Korintus 13 ayat 11 ya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu ya. Jadi ini menjadi perenungan buat saya ya, di mana saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran di mana saya fokus kepada area ya saya sudah dibenarkan oleh darah Kristus, Tuhan sudah menebus dosa-dosa saya, titik ya. Jadi saya nggak melakukan apa-apa. Ya. Kalau saya sudah dewasa, tentu saya harus memiliki tanggung jawab ya Bapak Ibu, bahwa bagaimana saya bisa memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan ya kepada saya. Bagaimana kita semua bisa memaksimalkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita, untuk tidak seperti terus-menerus ya. Dulu awal-awal ya memang saya mengalami kasih karunia ya begitu luar biasa, dan sampai hari ini juga setiap hari terus diperbaharui ya di dalam kehidupan kita semua. Ya, namun fokusnya masih kepada tentang area-area di mana kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus, kita sudah disempurnakan, dan kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Jadi
itu baik ya. Itu adalah satu pengalaman pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami itu, maka mungkin kita sekarang masih struggle di area sebaik apa perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan ya. Bahwa kita nggak pernah bisa memenuhi standar ya. Tetapi bersyukur bahwa kita mengalami dan mengenal kebenaran kasih karunia. Namun di 1 Korintus 13 ini kita sesudah dewasa meninggalkan sifat kanak-kanak itu, Bapak Ibu ya. Meninggalkan. Ibrani 5 ayat 12. Nah, ini juga suatu perenungan juga buat saya ya. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa. Orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. 1 Korintus 3 ayat 1, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Ya, ini menjadi perenungan ya buat kita semua, ya buat saya terutama bahwa kita ini seharusnya sudah mengajar. Ya. Bukan berarti harus menjadi dosen gitu ya Bapak Ibu, tetapi kita harus mengajar ya. Dan puji Tuhan di New Life kita diberikan satu kebenaran ya, di bagian satu kebenaran menurut firman Tuhan, di mana keluarga New Life itu diberikan privilege ya untuk setiap minggu ada family in Christ ya. Ya walaupun kadang-kadang suka telat-telat ya Bapak Ibu, tetapi ini menjadi satu kesempatan buat kita ya, yang terutama bapak-bapak ya, kepala keluarga, untuk bisa mengajar ya, bisa mengajar anak-anak kita, bisa mengajar orang-orang keluarga kita di rumah ya, supaya kita nggak terus-menerus ya di sini minum susu ya Bapak Ibu, nggak terus-menerus minum susu terus ya. Nah, yang ketiga adalah melakukan kehendak Allah ya. Jadi melakukan kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, itu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, kita sudah sama-sama tahu ya, melakukan kehendak Tuhan ya, bahwa kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ya, tidak hanya kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, namun kita juga harus memiliki kasih. Ya, kembali lagi kasih. Ya, jadi kasih itu boleh berakar dan kokoh di dalam kehidupan kita ya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, ya, maka kita adalah menjadi ciptaan yang baru ya. Never be the same. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Jadi ingat waktu ya yang sudah nikah ya, pastikan kalau nikah pasti dikasih ucapan selamat menempuh hidup baru, ya kan? Selamat menempuh hidup yang baru. Nah, tetapi ya seringkali ada orang yang setelah menikah malah kecewa, ya. Wah, saya pikir kalau menikah itu bahagia, ya. Ternyata tadinya kalau waktu masih single bangun siang, setelah menikah harus bangun pagi, ya kan? Kalau yang istri harus urus suami dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tetapi kebahagiaan itu kan bukan karena keadaan, ya. Sama seperti pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Setelah kita berumah tangga, kita menempuh hidup yang baru, ya. Semuanya berbeda, berubah, ya. Tetapi bukan karena keadaan, ya, tetapi karena pribadi, ya. Kalau kita sudah mengasihi pasangan kita, ya, maka dalam keadaan kondisi apapun ya kita tetap bahagia, ya. Kalau saya percaya, saya yakin ya, misalnya Pak Susilo, kalau Bu Ervi mungkin sejam nggak kelihatan udah bingung gitu ya. Mana ini Bu Ervi? Atau Krimi ya Pak ya. Sekarang bingung kalau Krimi hilang. Nah, jadi kalau saya pun begitu ya. Kalau istri saya nggak pulang-pulang, saya pun pikir ini kemana ya gitu. Kok nggak datang-datang gitu ya. Nah, jadi padahal setelah sampai di rumah ya mungkin saya dicuekin juga gitu ya Bapak Ibu. Tetapi satu pribadi ya, satu pribadi ya, saya percaya bahwa Kristus ya, satu pribadi yang luar biasa yang tinggal di dalam kita, yang bersama-sama dengan kita, itu adalah pribadi yang kita selalu rindu-rindukan ya setiap saat ya. Pada saat seorang menjadi Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu. Ia mulai menempuh hidup yang baru. Ya. When someone become Christian, he becomes a brand new person inside. Ya. Brand new person itu bukan dari penampilan kita ya, Bapak Ibu, bukan dari appearance kita ya, tetapi inside ya, di dalam kita. Ya, kita jadi lebih bersukacita ya. Kita nggak suka ngeluh lagi jadi orang ya, itu ya, kita bicara bahwa puji Tuhan, Tuhan baik ya. Saya mengalami perubahan nih Bapak Ibu. Kalau dulu pikiran saya diliputi kekhawatiran ya tentang masa depan ya, tentang hal-hal yang belum saya ketahui ya, tetapi saya lebih khawatir gitu ya. Tetapi sekarang saya belajar untuk bisa menjadi pribadi yang baru ya di dalam ya, karena ada Kristus ya. He is not the same anymore ya. Kita tidak sama lagi ya. Kita tidak sama lagi. A new life has begun ya. Bukan satu kebetulan Bapak Ibu kalau gereja di mana kita bertumbuh bernama Gereja New Life ya. Karena saya percaya bahwa semenjak kita bergabung dengan New Life, a new life has begun ya. Hidup yang baru sudah kita mulai ya. Hidup yang baru sudah kita mulai. Ya, jadi kalau kita boleh bertumbuh, kita mengalami kesempurnaan bersama dengan Kristus, ya, kita percaya bahwa kita tidak akan sama lagi, Bapak. Ya, kita menjadi pribadi yang baru, ya, kita mengalami hidup yang baru, ya, fokus kita sudah berubah, ya, sesuai dengan pertumbuhan tadi yang sudah Bapak Gembala ajarkan pada setiap kita. Kita sudah mulai fokus untuk tidak lagi di area-area seorang anak ya, seorang anak kecil ya yang baru belajar tentang kebenaran kasih karunia. Tapi kita sudah fokus kepada menjadi seperti orang muda misalnya, atau kita fokus menjadi seorang bapa ya. Tergantung bagaimana Roh Kudus berbicara kepada setiap kita. Disitulah kita mengalami pertumbuhan dan kita mencapai kesempurnaan di dalam Kristus ya. Kita boleh berkata bahwa kita sempurna
bukan karena kita ya yang lemah ini, tapi kita boleh berkata kita sempurna karena ada Kristus ya. Karena siapa yang berada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru ya. Kita percaya bahwa ada Kristus yang bisa menguatkan kita untuk mencapai visi ya yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Demikian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berikan dalam hidup kita, Roh Kudus Tuhan berikan dalam hidup kita, bukan untuk suatu hal yang biasa-biasa. Ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Jadi kekristenan itu bicara hubungan, makanya kan Yesus itu penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita perlu mengerti kebenaran secara utuh. Kalau kita boleh bertumbuh pun, itu bukan karena kita hebat, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kebenarannya, menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Saya percaya, saya sungguh percaya saat-saat ini Roh Kudus sedang membawa gerejanya kepada kedewasaan yang luar biasa. Kenapa? Karena saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan. Tadi pagi saya dengan Pak Saud. Pak Saud ternyata 2 bulan ini juga bicara tentang pertumbuhan dari sinode lain loh. Kemudian kalau saudara lihat GBI juga bicara itu. Saya dengan Kobudi juga, Kobudi bicara something new. Heskam itu bicara tentang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Kemudian saya telepon Revi juga, kami sharing-sharing juga, Revi juga bicara yang sama dan sebagainya. Saudara, waktu saya share dengan hamba-hamba Tuhan, saudaraku, tentang ini, mereka semua menangkap hal yang sama. Makanya saya percaya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Saudara, mau nggak mau, saudara dan saya sedang berada dalam gelanggang pertandingan, berlari-lari pada panggilan surgawi. Nah, itu adalah pilihan kita. Saudara mau bertanding atau tidak, itu adalah pilihan. Gitu ya. Jadi sekali lagi kita bertumbuh, kita melakukan yang terbaik, bekerja keras, berusaha sungguh-sungguh, gak ada kaitannya dengan keselamatan, saudara. Gak ada kaitannya. Tapi kita semua akan mencerminkan kemuliaan Kristus. Ada sesuatu yang besar, terima dalam roh saudara, terima dalam hati saudara, apa yang firman sampaikan, terima saja. Waktu saudara nanti harus meningkatkan kapasitas, saudara melalui masa struggle zone, aku bisa enggak ya, aku begini bisa enggak ya, saudara, ayo kita sama-sama melangkah. Jangan saudara cuma pengetahuan yang biasa-biasa. Saya terus terang dari minggu lalu itu saya mengalami struggle. Struggle kenapa? Karena harus presentasi dalam bahasa Inggris, saudara. Saya benar-benar minta ampun deh kalau bahasa Inggris gitu kan. Saya ingin menolak, tapi teman saya ini desak saya, ayo Pak jurnalnya. Akhirnya saya jadi penulis pertama, saya nulis dan dalam tanda petik bahasa saya terjebak harus presentasi dalam bahasa Inggris. Wah, pusing. Tapi syukur ada Uncle Google. Ada Google Translator, kemudian saya coba buat sebisa saya, ya sudahlah. Nanti hari Kamis itu presentasinya, itu video presentasi itu akan diputarkan bukan di kalangan Kristen. Universitas Islam Negeri, saudara, akan diputarkan. Saya akan presentasi tentang redesign teologi memberi dalam ini masa pandemi ini, saudara. Jadi saya menyampaikan itu di kalangan non Kristen. Saya pikir saya terjebak sudah, tapi ya sudahlah, sekaligus saya sadar bahwa Tuhan mau saya meningkatkan kapasitas saya. Dari sana bahasa kasarnya pecah telur sudah. Sama kan? Kalau suruh khotbah, pertama kali suruh khotbah kan dak-dikduk, keringatan, latihan, rekaman berkali-kali, saudara. Aduh salah ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Tapi belajarlah menerima segala kekurangan kita dan terus melangkah dan iman. Kita harus menerobos, saudara, menerobos. Dan setelah itu saya mulai berpikir, rasanya sudah saatnya saya mulai melihat buku bahasa Inggris, belajar. Ada banyak hal yang ingin saya pelajarin sebenarnya untuk kita bersama-sama mempersiapkan modul yang akan memberkati banyak anak Tuhan. Dari berbagai sisi, saudara, sebenarnya saya butuh bantuan banyak sekali untuk bicara tentang konseling, memperlengkapi orang-orang. Sudah ada dalam pikiran saya dan Tuhan sudah terus bukakan dan saya percaya sesuatu yang besar sedang terjadi. Ada sesuatu. Yuk kita bersama-sama. Saudara jangan berada di area yang zona nyaman terus. Saya tahu waktu saudara
diberikan kepercayaan, mengalami pergumulan. Saya juga mengalami pergumulan, saudara. Bukan hanya saudara, saya pun ngalamin. Tapi begitulah cara kita meningkatkan kapasitas, menerima kepercayaan yang lebih besar lagi dari Tuhan. Kalau saya selalu menghindar presentasi dalam bahasa Inggris, saudara, sampai saya meninggal, saya nggak akan pernah ngomong dalam bahasa Inggris. Tapi puji Tuhan, kondisi kemarin itu memaksa untuk pecah telur. Saudara, bahasa saya pecah telur. Untuk ada langkah pertama. Walaupun saya lihat, aduh masih salah-salah, ancur-ancuran, nggak apa-apa lah. Apalagi bagi yang biasa dengar bahasa Inggris, udahlah ini bukan bahasa Inggris, ini bahasa roh mungkin gitu kan. Nggak apa-apa, kita harus berani. Orang mau ngomong jelek, orang mau ngomong apa, percayalah kita akan bertumbuh terus. Amin. Amin. Saudara, yang apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, bukan hanya rohani, pekerjaan juga gitu, saudara. Tingkatkan terus. Saudara, kalau saudara dipercayakan dalam bidang tertentu, tingkatkan terus, belajar terus. Kalau perlu kita kuliah lagi, saudara. Kalau kita nggak kuliah, belajar dari YouTube, apa yang bisa kita tingkatkan. Saudara yang bekerja juga tingkatkan terus. Saya percaya begini. Kalau saudara perhatikan Ulangan pasal 28, itu kan bicara tentang berkat dan kutuk. Yang kutuk kita sudah selesai lah. Itu Ulangan 28 aja bicara tentang Taurat, saudara. Kalau saudara melakukan bicara tentang hukum yang Tuhan berikan. Nah, Ulangan pasal 28 itu, saudara, kalau saudara, kan selalu, jikalau engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dan setia, maka segala berkatnya akan datang dalam hidup. Saudara hitung di sana, itu ada 10 kali kata berkat. Ada berkat Tuhan luar biasa di sana. Lalu di sana ada bicara tentang perlindungan Tuhan. Lalu di sana bicara tentang aku akan engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Lalu ditutup lagi dengan ayat, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dan setia. Baru semuanya itu termanifestasi. Nah, kebenaran ini di dalam Kristus semuanya, saudaraku, itu benar-benar nyata. Kristus telah menganugerahkan segala sesuatu. Saudara perlu mengetahui kebenarannya, saudara hidup dalam kebenarannya, melakukan dan setia, maka semua pemulihan itu akan termanifestasi nyata dalam hidup kita. Yang jadi masalah adalah kita nggak mau belajar kebenarannya, nggak mau buka hati kita. Kita keras dengan pendapat kita sendiri. Suami istri diajarin, ayo saling mengasihi, saling mengampuni. Oh enggak, enak aja dia yang salah begini-begini. Mau ngotot-ngototan terus sampai kapan kita? Hari ini, saya percaya kita sudah diberikan hati yang baru, hati yang mau taat. Di dalam kasih Tuhan, kita sudah nggak pusing lagi dengan iri hati, udah kebencian, kekecewaan, kegerapan, sudah selesai. Katakan bersama saya, itu semua sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan. Amin. Berlari-lari pada panggilan surgawi. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu semua kita hidup dalam kasih karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Bukan. Tapi percayalah, kasih karunia Allah itu memberikan saudara kemampuan. Potensi ilahi. Untuk saudara melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi kemuliaan namanya. Saya sudah mau korban untuk tema bulan depan ini jadinya. Ya, nanti tema bulan depan masih disimpan dulu. Tunggu dulu, kita selesaikan dulu ya. Karena terus berkobar-kobar. Ada sesuatu yang Tuhan terus bukakan dalam hidup kita. Siap untuk new life, bukan anak-anak lagi. Anak-anak tuh belum memberikan dampak yang besar. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh kepada kedewasaan untuk memberikan dampak yang besar kepada sekitar kita. Amin. Dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Jangan lagi berputar masalah berantem suami istri, berputar masalah gesekan dalam pelayanan, dengar khotbah, tersinggung, lihat status orang, baper. Aduh, mau sampai kapan kita begitu? Kalau saudara lihat status orang baper, ya udah nggak usah lihat lah. Udah lihat yang baik aja, yang tapi saudara harus persiapkan hati juga untuk menghadapi proses. Disalah mengerti, nggak apa-apa, proses. Itu yang akan membuat kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Jangan pernah takut dalam proses. Nggak enak ya rasanya. Saudara suka nggak suka, kebenaran yang Tuhan bukakan atas nilai, kita akan menikmati ini terus. Saudara akan suka nggak suka, saudara harus belajar menerima kebenaran ini dan saudara harus bertumbuh. Kalau saudara ada bingung, ngopilah kita. Duduk bersama ngobrol-ngobrol. Gitu ya. Makin banyak, ya bukan ngopi, air putih lah kita sekarang. Kalau ngopi katanya pahit, nggak enak. Kalau
dikasih susu, kemanisan, kencing manis. Ya sudah, air putih saja, kita yang mudi-mudi saja. Bercanda itu di statusnya ini. Oke, thank you Pak Bagus, luar biasa. Saya sungguh-sungguh berdoa supaya kebenaran itu membukakan terus atas kita. Ada sesuatu yang luar biasa. Dan kita berdoa juga gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan di Batam ini juga bergerak bersama-sama. Sudah bukan iri hati, rebutan kue, dan sebagainya, saudara. Ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita atas New Life ini, tanggung jawab kita bukan hanya untuk hidup kita. Tuhan bukakan sudah untuk kita family church, itu baik. Kita ada New Life Community, itu baik. Tapi tanggung jawab kita bukan hanya sampai di sana, saudara. Tuhan juga memberikan hati kepada kita untuk berbicara, mulai berbicara atas kota Batam. Kita perlu bersinergi bersama-sama. Saudara yang berusaha, berbicaralah kepada kalangan pengusaha. Saudara yang kuliah, berbicaralah kepada kalangan mahasiswa akan kerinduan hati Tuhan ini. Saudara, dimanapun saudara berada, sampaikan apa yang jadi Tuhan mau. Sehingga kita dari berbagai sektor, budaya, agama, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya, kita bersama-sama memberitakan isi hati Tuhan. Kita perlu belajar bersama-sama meningkatkan dalam segala hal. Pendeta nggak cukup hanya Alkitab saja, oke, itu baik. Tapi pendeta juga perlu bergaul bagaimana. Perkembangan dunia bisnis sampai sini. Perkembangan dunia manajemen sampai sini. Leadership sampai sini. Sehingga ketika kita ketemu dengan para pemimpin lain, kita juga bisa nyambung. Selama ini kadang kita masih seperti katak dalam tempurung, gitu ya, belum nyambung. Saya mulai membuka diri, mulai ketemu dengan politikus. Begini cara dia ngomong. Begini cara dia gini. Begini. Kita belajar dan kita kembali kepada firman. Saya lagi prinsip memahami firman. Jangan sesuaikan firman dengan pikiran kita. Pikiran kita yang kita sesuaikan dengan firman. Apa kata firman, itulah yang kita masukkan dalam pikiran kita. Pikiran kita yang harus dirubah sesuai firman. Bukan firman yang kita cocok-cocokkan sesuai dengan pikiran kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa, nanti Kofunik boleh pimpin kita untuk doa firman. Buat kebenaran firman Tuhan. Mungkin langsung boleh berdoa kok, silakan kok. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur buat sore ini, buat kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengertian yang baru bahwa kami terus harus bertumbuh dari anak-anak menjadi orang muda dan kemudian menjadi bapak-bapak. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah kami mau buka hati kami, kau mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman itu menuntun kami untuk terus bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Engkau memberkati anak-Mu Pak Bagus Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami setiap pada sore hari ini Tuhan. Bapa, biarlah kasih sayang-Mu terus ada dalam hidupnya. Memberkati Pak Bagus dengan kesehatan yang sempurna, memberkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang dia lakukan, Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Memberkati keluarga Pak Bagus, Budita, anak-anak mereka Tuhan, dalam tangan-Mu kami serahkan. Biarlah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu mengalir dalam hidup mereka, sehingga mereka terus bertumbuh mengenal pribadi-Mu, dan keluarga ini menjadi terang dimanapun mereka berada. Kristus dinyatakan, Tuhan dimuliakan dalam hidup mereka, dan orang yang melihat, mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan, buat kemurahan-Mu. Kami serahkan Pak Bagus dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga atas hidup kami. Firman-Mu telah banyak mengajar kami bagaimana kami harus bertumbuh mengenal pribadi-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan